Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang penyusunan laporan arus kas menggunakan metode langsung. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang penyusunan laporan keuangan dengan metode tidak langsung, dan ini adalah kelanjutannya, yaitu dengan cara menggunakan metode langsung. Nah, yang harus kita perhatikan dalam menyusun laporan keuangan, laporan arus kas khususnya, maka yang harus kita lihat adalah laporan posisi keuangan dan juga laporan laba rugi, ya. Laporan posisi keuangan yang akan kita susun, ya, dimana kita akan menyusun laporan arus kas itu kita menggunakan tahun laporan saat penyusunan, ya, untuk tahun penyusunan arus kas, dan juga laporan posisi keuangan tahun sebelumnya, ya kan, untuk mengetahui perubahan atau selisih yang terjadi antara laporan posisi keuangan tahun penyusunan arus kas dengan periode sebelumnya. Nah, perubahan ini nanti akan bermanfaat dalam hal menyusun laporan keuangan atau laporan arus kas, ya. Nah, yang pertama harus kita lakukan di sini adalah kita harus menghitung ini laporan ini 2016 2017, ya. Dan kita ingin membuat laporan arus kas untuk tahun 2017. Ini ada laporan posisi keuangan, ya. Nah, ini adalah di sini ada perubahannya, ya. Perubahan itu adalah selisih antara tahun 2017 dengan 2016. Nah, ini selisihnya atau perubahannya. Kalau ini berarti ada kenaikan, kalau ada tanda kurungnya ini negatif, berarti ada penurunan, ya. Nanti kita akan coba menyusun laporan arus kas dari data ini. Selain laporan posisi keuangan, kita juga harus melihat laporan laba ruginya. Nah, ini di bawahnya ini adalah laporan laba ruginya, contohnya, ya. Laporan laba rugi penjualan, harga pokok penjualan, dan kemudian dikurangi beban-beban, ya, laba operasi sampai ketemu laba bersihnya, ya. Dan untuk metode langsung, ya kan, di sini, ya, kita akan lebih mudah mengetahui, ya, dari mana kas masuk dan dari mana kas keluar, ya, dari aktivitas apa kas itu berasal, ya kan, dan kemana kas itu digunakan. Kalau dalam metode tidak langsung, kita tidak bisa untuk mengetahui secara detail, ya kan, tentang dari mana kas itu masuk, ya kan, diperoleh dan kemana kas itu digunakan. Tapi kalau metode langsung kita bisa mengetahuinya. Ini kelebihannya. Nah, antara metode langsung dengan metode tidak langsung sebenarnya titik perbedaannya pada arus kas dari kegiatan operasi, ya. Untuk arus kas dari kegiatan investasi dan juga pembiayaan atau pendanaan itu pada dasarnya sama, ya, sama. Nanti hasilnya juga sama, ya. Nah, yang berbeda itu pada aktivitas operasinya. Nah, ini sudah saya kerjakan, ya, di sini. Nanti saya akan jelaskan secara detailnya prosesnya dari mana angka penerimaan kas dari pelanggan. Baik, kita mulai, ya. Ini arus kas dari kegiatan operasi, ya. Tentu yang pertama adalah terkait dengan penerimaan, arus kas masuknya. Arus kas masuknya dari kegiatan operasi tentu berasal dari aktivitas penjualan, ya, dari aktivitas penjualan. Dan ini penjualan atau pelayanan, ya, kalau jasa. Dan ini kita bisa lihat pada laporan laba rugi, ya. Laporan laba rugi bisa kita lihat di mana penjualan, ya, di mana penjualan di sini senilai 1.580.500.
Ya, dan perlu kita ketahui yang namanya penjualan itu tidak semuanya dalam bentuk tunai. Akan tetapi ada transaksi penjualan yang dilakukan secara tempo atau kredit. Ya. Nah, sehingga tidak semua penjualan itu dalam bentuk kas. Sehingga untuk penerimaan kas dari pelanggan ini adalah sumbernya, yaitu penjualan dikurangi dengan kenaikan piutang. Ya, kenaikan piutang pada laporan posisi keuangan. Kita lihat pada laporan posisi keuangannya pada akun piutang usaha ya. Di sini diketahui ya kan 2017 itu 163 dan periode sebelumnya 145. Sehingga ada perubahan atau kenaikan itu sebesar 17.500. Ini berarti ya kan ada transaksi penjualan yang dilakukan secara piutang. Jadi dari penjualan itu tidak semuanya diterima secara cash, akan tetapi masih dalam bentuk piutang yang belum ditagih atau dikumpulkan. Sehingga penerimaan kas ya, penerimaan kas dari pelanggan itu adalah penjualan dikurangi dengan kenaikan piutang. Kalau misalkan perubahannya itu adalah penurunan, maka harus ditambah ya. Kalau kenaikan berarti kan masih ada transaksi yang dalam bentuk piutang. Tapi kalau misalkan piutangnya turun, berarti kan ada piutang yang sudah dibayarkan, sehingga ada kas yang diterima. Jadi kalau misalkan dalam neracanya itu di sini misalkan penurunan ya kan, di sini misalkan ada penurunan, misalkan ininya jadi negatif misalkan, nah itu berarti akan menjadi penambah penjualan itu ya. Jadi kalau kenaikan akan menjadi pengurang, kalau penurunan akan menjadi penambah. Itu penerimaan kas dari operasi. Kemudian aktivitas yang selanjutnya adalah pengeluaran kas ya, pengeluaran kas dari kegiatan operasi. Di sini ada pembayaran kas kepada pemasok dan biaya operasi. Ya, kita sebenarnya kita harus lihat di sini dulu ya. Kita lihat di sini dulu pengeluarannya itu yang pertama adalah pengurangnya ini ya, harga pokok penjualan kan. Nah, berarti kan di sini perusahaan terlebih dahulu menyediakan persediaan atau membeli persediaan yang dibeli dari pemasok. Ya, berarti ada kas yang dibayarkan kepada pemasok. Dan juga di sini ada biaya operasi ya kan, terutama biaya operasi lainnya di sini ya kan. Ini biaya operasi lainnya misalkan gaji karyawan ya kan, biaya utilitas dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, sehingga penerimaan kas ini sebenarnya bisa kita pecah ya. Misalkan pembayaran kas kepada pemasok itu dibuat akunnya tersendiri ya kan, dibuat klasifikasi sendiri dan biaya operasi sendiri. Tapi di sini untuk mempersingkat kita jadikan satu. Jadi antara pembayaran kas kepada pemasok dengan biaya operasi kita jadikan satu. Nah, sehingga ini kita ambil dari sini ya. Ini totalnya 1.291.600 itu dari harga pokok penjualan tadi kan. HPP itu kan berarti persediaan yang dibeli dari pemasok. Dan berarti kita membayar kas kepada pemasok. Ditambah dengan biaya operasi ya, biaya operasi misalkan biaya gaji, biaya utilitas dan lain sebagainya ya. Ini tadi berarti ya, ini 957 ditambah dengan 329.400, kemudian juga ditambah dari kenaikan persediaan. Nah, kenaikan persediaan bisa kita lihat di sini. Nah, persediaan di sini, persediaan sebelumnya ini 395.000 dan sebelumnya tahun 2016 367.900. Berarti ada kenaikan sebesar 27.100. Berarti ada transaksi pembelian ya kan selama bulan ini ya kan, antara 2016 2017 itu senilai 27.100 ya kan. Nah, itu sehingga ini harus ditambahkan ya, ditambahkan dalam sini ya, pembayaran kepada pemasok dan biaya operasi tadi ya. Nah, ini selain kenaikan persediaan juga
kemudian dikurangi hutang usaha. Nah, dikurangi hutang usaha. Nah, hutang usaha itu diantaranya kan timbul akibat dari misalkan pembelian persediaan tadi. Yang namanya pembelian persediaan tidak semuanya itu mengeluarkan kas, karena ada pembelian persediaan yang dilakukan secara kredit sehingga menimbulkan hutang usaha. Ini berarti perusahaan tidak mengeluarkan kas, sehingga ini menjadi pengurang di sini ya kan pada elemen pembayaran kas kepada pemasok dan biaya operasi. Ya, dikurangi hutang usaha. Dan hutang usahanya bisa kita lihat di laporan posisi keuangan ya di sini. Nah, di sini berarti dikurangi 18.200 dan kemudian dikurangi juga dengan hutang dividen yang belum dibayarkan 4.000. Ya, berarti tadi ya pembayaran kepada pemasok dan biaya operasi itu berasal dari HPP ya, jumlah HPP ditambah dengan biaya operasi lainnya, kemudian ditambah dengan kenaikan persediaan ya kan, kenaikan persediaan dalam artian di sini ada pembelian persediaan, kemudian dikurangi dengan hutang usaha dan dikurangi dengan hutang dividen, sehingga ketemu nominal di sini adalah 1.291.600. Nah, ini ya. Kemudian pengeluaran selanjutnya yaitu terkait dengan pembayaran pajak penghasilan. Itu berasal dari laporan laba rugi ya. Sini kita lihat ada pengurang dari penjualan itu yaitu pajak penghasilan. Ya. Pajak penghasilannya itu senilai 99.200. Sehingga kalau kita kalkulasikan ya kan 1.500.000 ini dikurangi ini ya kan, sehingga ketemu 172.200. Ini adalah kas bersih yang diterima dari kegiatan operasi ya kan? Dari kegiatan operasi. Ya, ini totalnya 172.200. Nah, untuk arus kas dari kegiatan investasi seperti yang saya sudah jelaskan pada metode tidak langsung ya kan, itu sumbernya ya dari neraca ya, sumbernya diantaranya dari neraca ya kan, atau laporan posisi keuangan, yaitu terkait dengan penjualan investasi. Karena di neraca di sini ada investasi lancar ya kan, yang tadinya 2016 itu ada 120.000, kemudian 2017 menjadi kosong. Nah, berdasarkan keterangan ini dijual ya kan, investasi tersebut dijual dengan harga 132.000 atau 132 miliar ya, karena ini dalam bentuk juta ya. Dan sehingga ada keuntungan sekitar 12.000 ya. Ya, sehingga ada keuntungan sebesar 12.000. Nah, ini penjualan investasi ya kan tadi, karena dijualnya dari harga 120 menjadi 132 kan. Nah, ini ada pemasukan dari kegiatan investasi 132. Kemudian kita lihat juga di sini di neraca lagi, ternyata di aktiva itu ada yang tanah yang tadinya 2016 tidak memiliki tanah, kemudian 2017 muncul 160.000 tanahnya. Berarti ada aktivitas pembelian kan. Berarti pembelian tanah sebesar 160.000. Berarti ada pengeluaran. Perusahaan mengeluarkan kas sebesar ini ya kan untuk membeli tanah. Begitu juga dengan peralatan. Peralatan juga ada kenaikan di sini ya kan, ada selisih, ada perubahan sekitar 120.000. Berarti perusahaan mengeluarkan sebesar 120.000 untuk membeli peralatan, sehingga ada pengeluaran kas. Sehingga di sini dicatatkan ya kan, dicatatkan pembelian tanah 160 dan pembelian peralatan 120. Sehingga arus kas dari kegiatan investasi di sini ya kan, itu senilai 148.000 minus ya, minus 148.000 ya. Kemudian ini hampir sama ya jumlahnya, istilahnya akun-akunnya juga dengan yang metode tidak langsung bisa kita lihat. Nah, ini sama ya. Kas dari investasi, penjualan investasi, pembelian tanah, pembelian peralatan, jumlahnya juga sama. Tidak ada perbedaan. Juga metode untuk
dari aktivitas pembiayaan, yaitu terkait dengan penebusan biaya obligasi. Ini bisa kita lihat juga di laporan posisi keuangan, ya. Di mana dalam laporan posisi keuangan ini ada hutang biaya, ya. Di mana tadinya hutang biayanya adalah 21.400 menjadi 2017 tinggal 16.500. Berarti ada hutang biaya yang dibayarkan. Berarti ada pengeluaran kas. Ya, ada pengeluaran kas. Sehingga ada pengeluaran untuk hutang penebusan obligasi atau hutang biaya itu sebesar 4.900. Nah, kemudian juga terkait dengan penjualan saham biasa dan premium. Ini bisa kita lihat dari sini, ya kan, dari sumbernya dari sini, dari laporan posisi keuangan. Nah, di sini diketahui ya, modal saham biasa, ya kan, yang tadinya modalnya cuma punya 60 jadi 75. Berarti ada penambahan penerimaan kas dari penerbitan saham biasa ini sebesar 15.000. Begitu juga premium, ya kan? Saham premium yaitu yang tadinya 175 menjadi 265. Sehingga ada selisih 90. Berarti perusahaan telah menerima 90.000 dari penerbitan saham premium ini. Ya kan? Nah, sehingga di sini, ya kan, kita catat dalam pembiayaan, ya, ada penjualan saham biasa senilai 15, kemudian saham premium 90, dan yang terakhir yaitu adalah pembayaran dividen. Pembayaran dividen ini berasal dari laba bersih dikurangi dengan laba ditahan. Jadi laba bersih di sini, ya, dikurangi dengan laba ditahan, ya. Laba ditahan dengan nanti berapa hutang dividennya, ya, dipertimbangkan. Nah, sehingga ketemulah pembayaran dividennya ini sebesar 56.000. Nah, sehingga kas bersih dari aktivitas pembiayaan itu adalah 44.100, ya. Nah, kemudian tinggal kita jumlahkan, ya, berapa kenaikan bersihnya atau perubahan kas bersihnya. Tinggal kita jumlahkan 172.200 ditambah minus 148.000 ditambah 44.100, sehingga kenaikan kas bersih itu nilainya adalah 68.300 atau perubahannya, ya kan? Kemudian tinggal kita tambahkan saldo awal, ya kan? Saldo awal bulan Januari itu berarti adalah saldo kas pada tahun 2016, ya kan? Pada laporan 2016 itu berapa? Ini saldo kas per 1 Januari ini 39.800, ini berasal dari laporan 2016, ya kan? Kas, posisi kas 2016. Nah, ini 39.800 ini akan menjadi kas awal pada tahun 2017. Ya kan? Nah, di sini sehingga saldo kas per akhir bulan Desember 2017 itu adalah tinggal ditambahkan di sini, ya. Ini perubahannya, ya, perubahan kasnya ditambah saldo awalnya, sehingga saldo akhir 2017 itu adalah 464.100. Nah, ini tinggal kita sinkronkan antara saldo akhir dengan saldo yang ada dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, ini ya sudah 464.100 sudah sama. Ya, berarti sudah betul ya prosesnya. Perubahannya juga sama 68.300. Ya. Sehingga sudah jadi laporan arus kas kita dengan menggunakan metode langsung. Ya. Ya, saya rasa itu penjelasan dari saya tentang penyusunan laporan arus kas menggunakan metode langsung. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.